Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Abza Yulianti dari Teknik Pertambangan 2018 Kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang coal washing plant pada pencucian batubara. Suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batu bara tersebut sebesar 1/3 dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian batu bara sebesar 5,5%. Nah, dapat kita ketahui bahwa kapasitas pencucian sebesar 3.000 ton per jam, 1/3 kapasitas pencucian. Kandungan solid dalam air 5,5%. Ukuran partikel 0,0002 meter. Berat jenis solid 3 gram per centimeter kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui, perkenalkan, nama saya Wike Abza Yulianti dari Teknik Pertambangan 2018 Kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang coal washing gram pada pencucian batubara. Suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant kubik dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batu bara tersebut sebesar persen solid itu didapatkan 3 dari jumlah kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air pada pencucian batu bara sebesar sama dengan 5,5 padatan solid itu persen. Nah, dapat kita ketahui bahwa kapasitas pencucian setelah kita mengetahui 3.000 ton per jam, yang ditanya adalah yang kapasitas pencucian. Hitunglah padatan solid dalam air 5,5 pangkat kubik. Ukuran partikel dengan rumus sama dengan solid dikali pompa dikali berat jenis solid. Dari mana dapat 3 gram per centimeter kubik? Di sini sama data-data lain juga dikali dengan kita ketahui 3.000 bahwa ton per jam, sehingga didapatlah 1.000 ton per jam. Kemudian kita kalikan 3.000 solid, jadi sebesar padatan per meter kubik itu didapatkan hasil 165.000 kg per jam. Kubik. Yang kedua yang ditanya berat air per meter airnya sebesar 0,000 dengan rumus air dikali dengan persen solid dikali didapatkan 1 pompa tadi kan sudah kita ketahui bahwa pompa adalah 1.000 ton per jam. Padatan berat air di sini sebesar sama dengan persen padatan solid itu 0,05. Terus kita kalikan 1.000 sehingga 0,945 setelah kita mengetahui 1.000 dikalikan data sama dengan yang ditanya adalah 45.000 kilogram per jam. Hitunglah padatan per meter. Setelah itu kita mencari dengan rumus sama dengan solid dikali pompa dikali dengan 3.000. Dari mana dapat pompanya 1.000? Di sini sama dengan rumus sama dengan berat solid dikali 3.000 per ton dikali 3.000 sehingga didapatlah 1.000 ton per jam. Kemudian kita kalikan 3.000, jadi berat solid tadi per meter 165.000 didapatkan hasil 165.000 kg per jam. Yang kedua yang ditanya berat air per meter pangkat kubik. Nah, dengan rumus air dikali dengan pompa dikali dengan 1.000. Pompa tadi kan sudah kita ketahui bahwa pompa adalah 1.000 ton per jam. Nah, berat air di sini sebesar 0 sama dengan 0,945. Didapatkanlah hasil. Terus kita kalikan 1.000 sehingga 0,945 dikalikan 1.000 dikalikan 1.000 sama dengan 945.000 kg per jam.
Setelah itu kita mencari padatan per detik. Selanjutnya yang keempat ditanya dengan rumus sama dengan berat solid dikali air dikali 3600 per detik sama dengan rumus berat solid tadi 165.000 dibagi rho air per 3000 rho air dikali dengan 3600 sehingga sama dengan didapatkanlah hasil berat air itu 945.000 dikali kubik dibagi rho air tadi kan. Selanjutnya 1000. Yang keempat ditanya dikali volume 3600 air per detik sama dengan didapatkan hasil dengan rumus berat air 625 meter dibagi kubik rho air per detik. Selanjutnya yang ditanya adalah total rho air per detik dikali dengan 3600 sehingga sama dengan tadi kan berat air itu volume padatan per detik 45.000 dikali dibagi rho air tadi kan 1000 di volume padatan per detik 3600 per detik sama dengan didapatkanlah hasil ditambah 0,2625 meter kubik volume air per detik. Selanjutnya yang ditanya adalah total volume per detik sama dengan volume padatan per detik tadi kan hasilnya 0,0 sama dengan 152, sedangkan volume padatan per detik air per detik tadi didapatkan 0,2625 meter per detik, sehingga total volume per detik didapatkan hasil 0,2777 meter volume padatan per detik meter kubik per detik ditambah selanjutnya kita volume air per detik kecepatan pengendapan. Sama dengan volume padatan per detik tadi kan hasilnya 0,0152,
sama dengan 52. Sedangkan PT volume sama air per detik tadi didapatkan 0,2625 meter per detik. 9 total volume per detik didapatkan hasil 0,27 dikali 77 meter kuadrat per detik dikali dengan selanjutnya kita mencari kecepatan pengendapan per rho A dikali 3.600 atau PT didapatkan dengan hasil 9 kan gravitasi jadi dikali 9,8 D kuadrat dikali 2 dikali 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 2 dikali 10 pangkat per min 6 dalam kurung rho A kuadrat dikali 3.600 dikurang 3.600 didapatkan hasil 18 dikali 0 kan 9 dikali 0,00 jadi 0,00139,8 didapatkan 9,8 dikali 0,0032 di sini tadi 2 kali 10 pangkat min 6 atau dengan nilai 0,00002 meter. 2 kali 10 pangkat min tadi kan sebesar 0,0032 meter dikali detik 10 pangkat yang ke-7 ditanya min luas kolam pengendapan dalam kurung luas kuadrat kolam dikali 3.008 dikurang 3.600 sama dengan per 18 dikali total dibagi dengan PT atau kecepatan per detik sama dengan 0,00131 total tadi 0 didapatkan hasil 0,270032 dibagi di sini tadi 2 kali 10 pangkat min 6 atau dengan nilai 0,0002 meter didapatkan hasil sama tadi kan sebesar 0,0032 meter per sama dengan detik yang ke-7 8
Ditanya 4 luas kolam pengendapan, luas meter kubik, luas kolam pengendap yang ke-8 sama dengan total dimensi total dibagi dengan L PT atau kecepatan per detik sama dengan total tadi 0,277 total dibagi sebesar dengan PT tadi 0,0032 pangkat sama dengan rho P sama dengan sebesar 84,15 meter kubik, 3000 kilogram per meter yang ke-8 kubik. Pi dimensi S viskositas KPL sebesar 0,0000 total 0131 kilogram meter per total sebesar solid 1000 sebesar meter 5,5 kubik persen. Rho P air sebesar 94,5%. 3000 ukuran kilogram per meter sama dengan kubik. Untuk ukuran sendiri pi ukuran IS viskositas sebesar 0,0002131 meter kilogram 0,0000 meter per sekon meter. Solid selanjutnya sebesar 0,0006 meter 5,5%. Air PT 4,5% sebesar 0,0032 atau 0, ukuran 001 atau 0,0002. Dan untuk A dan untuk ukuran sendiri untuk A sebesar 84,15 meter 2 kuadrat meter 0, sehingga 0,000 kedalaman kolam meter. Selanjutnya sebesar 0,0006 meter
atau H PT sebesar 0,0 sama dengan 0,32 atau lebar kolam, 0,0001 atau 0,0002. Dan untuk lebar kolam dan 11 untuk A sebesar sehingga panjang 4 kompartemen 15 meter kuadrat sama dengan 84 sehingga 15 dibagi dengan 11. Kedalaman kolam didapatlah hasil 8. Gimana panjang kompartemen ini dengan rumus yaitu A per lebar kolam sehingga 84,12 dibagi 11 didapatlah 8. Selanjutnya yang ditanya yaitu 9. Nomor 9 dengan 10. Volume kolam, lebar kolam, volume kolam. Lebar kolam 11. Volume kolam sehingga panjang diketahui panjang kolam 8 meter. Sama dengan 84,15 dibagi dengan 11 didapatlah lebar kolam 8. Gimana panjang kompartemen ini dengan rumus yaitu A per lebar kolam sehingga 84,12 dibagi 11 didapatlah kedalaman. Selanjutnya yang ditanya yaitu 9. Nomor 9 yaitu volume kolam. Volume tiap-tiap kolam berkurang 0,5 meter. Selanjutnya volume kolam diketahui panjang kolam 8 meter. Jalan meter. Lebar kolam temen sama dengan 11 meter. Sehingga volume kolam kedalaman sama dengan jalan kompartemen tiap-tiap kolam dikali dengan rho di sini panjang kompartemen, terus dikali B 0,5 B di sini lebar kolam meter. Dalam kurung T. Selanjutnya T di sini kedalaman kolam. Jalan
apartemen sama dengan 4 sama dengan 4 dikali dengan volume kolam dikali sama dengan 11 jalan kurung kompartemen 10 dikurang dikali 0,5 rho di sini panjang kompartemen tadi T, terus dikali B T di sini B di sini lebar dalam kolam dalam kurung, sehingga didapatlah hasil T sama dengan T di sini kedalaman kolam sama dengan 3.344 meter kubik, sama dengan selanjutnya ditanya kecepatan air dalam kolam 4 dikali dengan 8 kecepatan air dikali 11 kolam dalam kurung atau 10 pH dikurang sama dengan 0,5 dibagi dengan terjadi kesalahan di sini tadi T min 0,5 T di sini tinggi kedalaman kolam. Kita ketahui bahwa didapatlah hasil sama dengan 0,2777 dibagi dengan sama dengan 3.344 meter kubik. Selanjutnya ditanya sama dengan kecepatan air dalam kolam 0,025 kecepatan meter air per detik dalam kolam atau pH sama dengan selanjutnya yang ditanya dibagi dengan A. Kita ketahui bahwa Q total tadi sama dengan 0,2777 sama dengan dibagi dengan sebelumnya nomor 10 dengan 11 saya cari nomor 10 terlebih dahulu karena tadi kelewatan. Waktu partikel mengendap itu rumusnya sama dengan 0 sama dengan H 0,0025 dibagi dengan PT sama dengan 10 dibagi per 0,0033 sama dengan selanjutnya yang ditanya 3030,303 detik. Kita jadikan menit ya, sehingga kita bagikan 60 sehingga didapatkan 50
mengendap sama dengan koma 50 sebelumnya nomor menit. 10 dengan 11 saya cari Di sini nomor saya 10 akan menjelaskan terlebih dahulu tadi kelewatan. bagaimana bisa mendapatkan Waktu partikel mengendap itu rumusnya sama dengan bagaimana bisa mendapatkan nilai A. H dibagi dengan PT sama dengan 10 dibagi 0,0033 sama dengan 3030,303 detik. Kita jadikan menit ya, sehingga kita bagikan 60 sehingga didapatkan 50,50 menit. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bisa mendapatkan. Saya akan menjelaskan yang A itu didapatkan sama Bagaimana dengan bisa mendapatkan A nilai dikali B dikali H. B tadi kan 10, maaf 11 dikali dengan 10 sehingga didapatlah 110, sehingga pH tadi sama dengan Q total per A. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor yang ditanya yang ke-12, yaitu waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan sama dengan rho dikali H. Rho dikali, saya akan menjelaskan yang A itu didapatkan sama dengan A dikali B dikali H itu sama dengan panjang kolam. B tadi panjang kolam tadi kan 8 dikali dengan H 11. Tadi kan 10 dikali 8 dikali 10 didapatkanlah 80, sehingga didapatlah 110, sehingga total pH tadi sama dengan TH. total sama dengan per A. Rho per Selanjutnya pH sama dengan, saya akan menjelaskan nomor yang ditanya yang ke-12, yaitu waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan sama dengan rho dikali H. Rho dikali rho tadi kan didapatkan 80 dibagi pH. itu sama dengan panjang kan kolam, sehingga panjang kolam tadi kan 8 dikali dengan sehingga H. didapatkan H tadi kan 10, sehingga 8 dikali 10 didapatkanlah 31 yang ditanyakan 688,87 per detik. Kita jadikan menit,
sehingga kita bagi 60 sehingga didapatkan hasil 528,14 menit. Dan yang terakhir kita cari selanjutnya kita cari tadi kan didapatkan 80 dibagi pH-nya tadi kan 0,0025 sehingga didapatkan hasil 31, persentase pengendapan tadi 31 harus 90 sampai 95.688,87 detik. Kita jadikan menit. Persentase pengendapan kita bagi 60 sehingga didapatkan hasil 528,14 persentase pengendapan sama dengan waktu yang dibutuhkan terakhir kita cari selanjutnya kita cari persentase per waktu yang dibutuhkan, persentase pengendapan yang dibutuhkan sama dengan waktu yang dibutuhkan, persentase pengendapan tadi harus plus 90 sampai 95 pengendapan persen. Sehingga persentase pengendapan, setelah itu kita kalikan 100%. Persentase pengendapan sama dengan waktu 5 yang dibutuhkan 528,14 dibagi per waktu yang dibutuhkan 528 yang dibutuhkan 14 ditambah waktu yang dibutuhkan 50 air keluar. Setelah itu kita kalikan 100% plus waktu pengendapan sehingga didapatkan hasil 91,27%. Dan yang terakhir, setelah itu kita kalikan 100%. Yang terakhir kita cari dengan selanjutnya 528,14 dibagi, kita anggap aja hujan per hari itu 528 2 jam, 14 terus ditambah 50,50. Setelah itu kita kalikan
100% volume padatan sehingga didapatkan hasil 91,27%. Dan yang terakhir volume padatan yang terakhir kita cari dikali 3.600 selanjutnya per detik per jam dikali dengan 2 jam dikali 2 jam dikali dengan persentase. Kita anggap aja hujan hasil per hari itu 2 jam 99,88 padatan yang berhasil diendapkan. Dan yang terakhir yang ditanya volume yaitu padatan waktu penggerukan sama dengan volume padatan kolam dibagi volume total padatan dikali total 3.600 sama dengan volume kolam tadi kan detik sudah per kita cari jam kan, dikali didapatkan dengan hasil 3.344. Nah, kali 2 jam terus volume dikali total padatan tadi sudah kita cari juga, persentase. Didapatkan hasil tadi kan sebesar Sehingga 99,88. Sehingga 3.344 dibagi dengan 99,88 didapatkan hasil 99,88 padatan yang berhasil diendapkan. Ini dan yang Waktu terakhir berhasil diendapkan yang ditanya yaitu sepertinya waktu penggerukan. itu saja penjelasan Waktu saya penggerukan untuk sama penjelasan dengan saya volume kolam dibagi volume total padatan sama dengan volume kolam tadi kan sudah kita cari kan, didapatkan hasil 3.344. Nah, terus volume total padatan tadi sudah kita cari juga, didapatkan hasil tadi kan sebesar 99,88. Sehingga 3.344 dibagi dengan 99.088 didapatkan hasil 33,47. Yang berhasil diendapkan ini waktu penggerukan berhasil diendapkan. Sepertinya itu saja penjelasan saya untuk